Selamat datang di Special Edition di mana kita akan khusus membahas tentang satu tema aja gitu ya Son ya. Satu tema. Nah, tema hari ini itu adalah tempat-tempat terharam di seluruh penghujung dunia. Wow, ini dilarang sama siapa sih? Dilarang sama pokoknya bahaya lah kalau kesini gitu ya. Pokoknya terlarang gitu. Iya. Pokoknya terlarang, bukan oleh agama ya. Bukan ini Tapi ini bukan. haram menurut dunia nih. Menurut sampai dunia loh. Sampai dunia. Diharamkan ini. Benar. Tapi kali ini kita tidak membicarakan tentang klub-klub DCBD kan. Nah, kita akan membicarakan tentang tempat yang memang nggak boleh masuk karena sangat berbahaya gitu loh. Oke, dan berbagai macam alasan ini ya. Dengan berbagai macam alasan. Ini tempatnya tersedia di banyak negara nih Son, ya kan. Pokoknya bakalan seru banget ini karena terutama Gen Z zaman sekarang kan adalah traveler kan. Full time traveler. Tiba-tiba salah kan pas datang ke tempat ini. No. Ternyata Harus reaktor hati-hati. nuklir. Nah, ya kan harus hati-hati Anda, ya kan. Dengerin video ini. Oke, kalau gitu daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di Special Edition dari Di Atas 12. Yang pertama kita mulai dengan membahas sebuah pulau yang bernama Pulau Heart, Son. Pulau ini tuh dekat sama Indonesia. Karena dekat juga dengan Australia, Son. Gitu. Iya. Ini lokasinya sekitar 2.500 mile dari negara Australia, Son. Letaknya tuh terpencil gitu, Son. Di Samudra Hindia Selatan. Kenapa ini jadi tempat yang terlarang? Karena tentunya pulau ini sangat berbahaya gitu, Son. Yang pertama, pulau ini tuh sering mengalami kondisi ekstrim, Son. Jadi yang namanya badai, salju, laut yang ganas, itu sepanjang tahun ada terus, Son. Ya kan? Sepanjang tahun ya? Sepanjang tahun. Jadi lu dari mulai datang aja kalau naik kapal, udah susah lu hidup lu Son di situ ya kan. Oke. Pulau ini nggak punya pelabuhan sama sekali dan juga nggak ada penghuni tetap di situ. Gue kira ini pulau ini sangat berbahaya, Chat. Karena dia ingin selalu didengar, Chat. Heart kan, pulau Heart kan. Oh iya, benar. Ingin selalu didengar, lu bayangin aja lu. Kalau untuk saya nggak bahaya, saya pasti selalu mendengar gitu. Untuk ente bahaya ya begitu ya? Loh. Langsung rewind videonya. Loh, ya kan? Gitu. Saya sangat senang mendengar gitu. Iya benar. Ini orang pengen didengar mulu nih. No. Ya, padahal kan tuh yang curhat gitu kayaknya. Tergantung lawan jenis apa bukan kan gitu kan. Sama jenisnya ngapain Anda pengen didengar terus gitu kan. Ya kan? Bener gak? Iya dong. Bener. Jadi tempat ini itu nggak boleh dikunjungi oleh sembarangan orang, Son. Ya kan, jadi walaupun kita adalah pelaut atau kita tuh punya paspor atau lisensi, kita tetap nggak boleh masuk sini. Lu punya plat merah juga nggak boleh, Chat? Nggak boleh lah, ya kan, karena bahasa dendamnya plat kuning tuh kalau di luar negara ini, gitu kan, Son. Jadi pulau ini tuh hanya bisa dikunjungi dengan izin dari Australian Antarctic Division, Son. Kita harus minta izin dulu tuh ke AAD. AAD iya. Ya. Terus habis itu di pulau ini tuh juga ada sebuah gunung berapi yang aktif yang bernama Big Ben, Son. Dia masih sering memuntahkan lava, Son. Oh gitu. Iya. Big Ben namanya ya? Big Ben namanya. Sering muntah dia ibaratnya gitu. Ya kan, jadi harus berhati-hati kita kalau misalnya datang ke situ. Dan fun fact-nya, Big Ben ini adalah satu-satunya gunung berapi yang masih aktif di Australia, Son. Selain alamnya berbahaya, Son, di sini juga banyak sekali populasi hewan ya. Seperti yang kita tahu kan, Australia kan sangat terkenal dengan hewan-hewan liar gitu ya, Son ya. Benar, yang berbahaya. Ibaratnya kalau kita nonton apa namanya, wah dari dalam WC keluar ular. Itu dari Australia Pasti dulu pasti Australia. itu. Ya kan, harus ngecek dulu Australia. Kemarin terakhir gue lihat yang ini, cuy. Yang apa? Yang lagi jalan, terus habis itu tiba-tiba dikagetin sama kadal lagi, lo tau gak? Oh gitu. Lo tau sih? Ada cuy. Gue seringnya depan Lagi pintu. jalan biasa. Oh gitu. Kadalnya tuh kayak nakutin orang, kadal kecil aja segini paling. Ini segini lah. Kayak iguana kan sih? Yang gini? Lebih gede dari iguana dong. Oke, Iguana kan gak gini, Jo. Oh gak gitu ya? Gak gini lah. Iyalah, kecuali bintang 5 tapi ku bukan ancaman gitu ya, Son ya. Bener. Angkat tangan baru dia gitu. Itu Son, oke. Enggak beginilah. Ini kayak gini, lu lagi jalan ya kan. Saat tiba-tiba lu di Uber. Wah ngeri sih. Tapi gak digigit, gak diapa-apain. Iya di Uber doang. Jadi dinaikin ke badan lu, naik dia. Gitu, sumpah. Gue bingungnya di Australia tuh ada itu begitu tuh. Di sini tuh banyak banget populasi hewan gitu ya. Contohnya kayak ribuan penguin ada di sini. Anjing laut juga dan banyak burung laut juga di sini. Jadi yang uniknya Big Ben ini tuh ada di sebuah benua es gitu, Son. Tapi lavanya masih suka muntah-muntah gitu loh. Kekencengan kayaknya ya. Iya. Bahkan di tahun 2000-an NASA tuh pernah menangkap foto erupsi dari gunung Big Ben ini. Oke. Jadi masih aktif banget tuh. Aktif itu ya, dekat juga 2000-an tuh. Iyalah. Tadi tiap malam minggu apa muntahnya gimana gitu, Son. Makanya itu masih aktif ya ternyata. Belum pensiun dia ya. Belum. Iya. Masih work hard play hard katanya gunungnya. Work life balance
balance masih dia ya, berarti ya. Iyalah. Jadi itulah yang bikin bahaya. Nah yang selanjutnya nih Syat, ini lumayan deket juga nih sama kita nih. Oh, di mana Di itu? Asia ini masih. Di Asia ya Mas Ian ya. Tapi tempatnya pun lumayan harum juga Syat, tempatnya. Oh, kenapa itu bisa Karena haram, Son? ada di Korut ini Syat. Karena banyak soju di sana gitu ya, Son, ya makanya Itu haram. mah Korso tuh. Oh, Korut ya. Emang Korut nggak minum soju emang? Kayaknya gengsi deh dia, itu kan aslinya kan. Apa magel-magel itu ya? enggak, Apa? Deng. Magolma atau apa ya? Gue inget perusahaan soju pertama itu dari Pyongyang, seinget gue, pabrik pertama. Iya, Tolonglah bener, di sini bener. kalau benar, kalau salah tolong di-cut. Bener. Tolong kalau benar tadi dikasih Einstein di sini ya tadi ya. Nah, ini adalah tempat mesin uang rahasia Korut ya. Dikenal juga sebagai Office 39, Bureau 39 atau Room 39 of the Workers Party of Korea. Masih kalah sama Indonesia berarti ya. Kenapa? Kan ada Office 88 tuh Indonesia kan. Nah, ya kan. 39 88 gedean 88. Bener juga. Belum lagi kalau kita bicara soal keberuntungannya gitu ya soalnya maksudnya ya kan. Bener, kenapa 39 ya? Maksudnya ente lebih enjoy 69 maksudnya gitu ya. Oh, daripada enggak, 39 maksudnya enggak. karena bentuknya bagus kan kayak terbalik gitu kan. Angka 6 terbalik Oh bener iya kan? bener juga ya, bener Iya. juga. Agak ini soalnya nggak familiar kalau room gitu, gue nggak familiar sih ini juga. Nggak familiar sih. Tempat ini dipercaya didirikan di tahun 1970-an di bawah kepemimpinan Kim Il Sung. Berarti sebelum presiden yang sekarang. Sebelum, ini masih satu keluarga tapi ya. Iya, persis sebelum yang sekarang. Jadi tujuannya buat mengelola keuangan pribadi dari keluarga Kim ini. Oh, khusus dibikin satu ruangan dan loh. satu gedung ya? Sebanyak apa uangnya ini? Dia juga berfungsi sebagai shadow ekonomi untuk Korut ya. Maksudnya seperti Mardigu gitu ya. Tadi kan kita shadow. Shadow ekonomi, juga. shadow ekonomi. Oh, ini shadow ekonomi. Shadow ekonomi. Oh, Mardigu shadow politik gitu ya. Iya, Oh, iya benar. Dia juga berfungsi untuk mengontrol keuangan luar negeri juga sih, rekening luar negeri. Oh. Ini seperti perusahaan cangkang mungkin ya. Oh. Iya kan, atau benar. shore itu loh, yang shore rekening gitu. Oh iya. Walaupun tidak ada hubungan dengan Citadel Pasifik gitu ya. Soalnya maksudnya Nggak ada hubungannya nggak ada pasti hubungannya itu. sama sekali Beda. ini ya. Cangkangnya beda kalau itu ya. Beda cangkang. Terus dia juga punya perusahaan ekspor impor yang fiktif juga, dan pastinya perdagangan rahasia. Nah, jadi sumber pendapatan dari keluarga Kim ini itu punya beberapa dia, ada beberapa. Kylie Jenner apa Kardashian gitu yang kita omongin gitu maksudnya. Itu kurang lebih kalau itu Oh, kayaknya sih, kurang beda lebih dong. sih. Kan yang satu skincare, jual ya kan. daleman, Hah? satu jual lipstick. Oh iya, Iya, bener gimana kok lagi. sama gimana? Dan diduga-duga ini berasalnya dari ekspor batu bara, Oh. tekstil, makanan laut, terus juga ginseng juga. Oh iya, Korea terkenal dengan ginsengnya ya. Ginseng, benar. ya kan. Terus juga penjualan senjata ringan dan teknologi rudal ke negara kayak misalnya Myanmar dan juga Iran. Ada lagi pemalsuan uang dolar US, obat-obatan, bahkan cybercrime juga. Nah, CIA dan intelijennya Korsel itu memperkirakan Room 39 ini menghasilkan antara 500 juta dolar sampai 1 miliar dolar per tahun. Padahal biasanya Rom hanya menghasilkan iPhone 17 Pro ya. Soalnya tapi kali ini itu kan Hah? customernya. Itu customernya dong. Oh, kali ini Room ini sangat Ini luar biasa ya. luar biasa Penghasilannya kalau ya. ini, Oh iya benar-benar. ya kan. Yang anehnya hasilnya ini digunakan buat keluarga Kim berfoya-foya. Oh, Hidup pastilah. mewah, ngejaga Uang panas. lifestyle. Padahal di sana paling apa sih shoppingnya kan? Brand lokal lagi. Oh iya, kan Iya. menutup diri ya. Menutup diri Walaupun dia. banyak katanya presiden yang sekarang itu sangat menyukai dengan produk-produk Apple katanya Son. Maksudnya? Iya, banyak isu-isunya begitu. Jadi diselundupin kayak gitu. Tapi receh itu Pencinta kan. iPad, MacBook Gadget. gitu-gitu. Ya receh untuk kita. Kalau negaranya nggak bolehin itu masuk ya itu nggak receh Oh dong gimana sih? iya sih, itu eksklusif jatuhnya. Eksklusif dong. Iya Buat benar kita, juga iya. sih. Di sana nggak bakal ada lagi nih. Kan nggak ada Apple Store di Nggak sana. ada makanya. Iya. Oh, iya benar juga ya. Terus juga mendanai program tapi aneh juga sih, program masa pakai uang pribadi, nggak mungkin juga kayaknya ya. Kan ada tapi yang program pakai uang pribadi kan. Jembatan layang? Makan-makan dong. Nah, terus juga banyak perusahaan yang front companies gitu yang di depan nih mungkin ya. Kayak di Tiongkok, Singapura, Rusia. Itu diam-diam berhubungan sama Room 39 ini. Mungkin Oh. investor jatuhnya ya. Front companies ini berarti perusahaan palsu gitu ya. Iya benar, Iya kan? benar. Perusahaan palsu yang entah dipakai buat nyuci duit atau apa gitu ya. Nah, sekarang lo tau nggak kenapa disebut Room 39 nih? Seth? Kenapa itu? Karena simple doang sebenarnya. Ruangan kantor pusatnya itu ada di lantai 3. Sama ruangannya itu nomor 39. Nggak ada kode-kode apa ya, nggak ada ya. Ternyata simple ya, nggak ada. Terus lokasinya juga di gedung Partai Buruh Korut di Pyongyang. Tapi sebenarnya dibilang rahasia juga nggak rahasia-rahasia banget sih. Maksudnya orang-orang udah pada tahu gitu Mas, tentang Nah, ini.
Karena di tahun 2009, bank di Macau bernama Banco Delta Asia dibekukan oleh US karena diduga menampung rekening Room 39 itu. Jadi sudah sampai US, udah tahu deh. Terus beberapa mantan diplomatnya kabur ke luar negeri membawa bukti transaksi ilegal bernilai jutaan dolar. Nah, terus juga ada sanksi PBB di tahun 2016 yang menargetkan langsung entitas terkait Room 39. Jadi udah kayak dikenal seluruh dunia gitu. Udah loh. dikenal seluruh dunia walaupun Iya. masih jadi tempat yang haram gitu ya untuk dimasuki oleh orang yang tidak seharusnya masuk gitu maksudnya ya. Iya, pastinya. Pasti harus punya kartu aksesnya gitu kan. Walaupun mungkin kartu akses Room 39 nggak ditaruh di lanyard gitu ya, soalnya Nggak mungkin itu ya. Pasti berlapis-lapis itu. Oh iya. Berlapis-lapis. Ada fingerprint pasti. Tap kartu. Anggapannya gitu ya. tempat aneh-aneh yang biasa aja berlapis-lapis juga kan? Cuma berarti kerja di Room 39 nggak bisa dipamerin. Oh, Mendingan iya. lanyard BUMN lah. Ini kan BUMN juga jatuhnya ya. Iya sih. Tapi kan nggak bisa dipamerin. Itu dia. Cukup dari lifestyle-nya aja kayaknya pamerinnya ya. Ini kan saya datang ke kantin-kantin yang kantor-kantor dari mana-mana. Lu tahu sih? Apa? Kantin yang nyatu, maksudnya di kantor dari mana-mana gitu makannya di situ. Lu bisa makan Kantinero. di situ. Oh bukan dong. Ada kayak kantin-kantin gitu, kantin bersama lah. Kantin bersama, lu pakai Oh iya lanyard benar sendiri. juga ya. Iya dong. Datang ke mall-mall terdekat ke kantinnya gitu kan. Ya kan? Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi pakai seragam son ke tempat. Ada juga begitu. Iya. Oh ini kan apa yang mau dibanggain ini? Aduh, nggak Gak ada bisa. lanyardnya, gak ada seragamnya ya kan? Nggak bisa. Ya. Kan? Tapi tetap aja ya orang biasa nggak boleh masuk ke dalam sini kan? Nggak boleh Itulah pasti. makanya ini menjadi salah satu tempat terlarang di dunia. Benar. Oke, yang selanjutnya ini gue ada sebuah cerita tentang gua son ya kan, yang bernama Gua Movile Oke. atau Movile Cave yang dijuluki sebagai dunia tanpa matahari selama 5,5 juta tahun. Buset. Nah, ini letaknya ada di Rumania nih yang kali ini, ya kan? Rumah nih ya? Bukan, Rumania. Oke. Iya, siapa itu Nia son? Nggak tahu. Oh, tapi Nggak kan tahu. Rumania Nggak tadi. tahu, kan? ya. Oh. Jadi ceritanya gini, gua ini itu ditemukan di tahun 1986 oleh pekerja proyek pembangkit listrik di Mangalia, Rumania. Jadi gua ini sempat terisolasi total son selama 5,5 juta tahun karena lapisan tanah kapurnya itu tertutup rapat. Kenapa kita nggak boleh datang ke Gua Movile ini? Karena yang pertama, karena di dalam gua ini itu punya banyak udara beracun son di dalamnya. Yang pertama nih, kadar oksigen di dalam situ cuma 10% doang. Sisanya karbon dioksida, metana, dan hidrogen sulfida son di dalamnya. Son. Untung bukan 10% etanol tadi ya. Bukan, karena udah 20% sekarang. Jadi buat apa ngomongin yang kemarin-kemarin gitu maksudnya kan? Iya kan? Ngomongin yang baru-baru lah. Emang bener dulu. Dengar-dengar begitu, dengar-dengar. Ada Oh, beritanya ini belum lah. resmi nih. Iya, Oh. ada beritanya. Oh, iya. Enggak, bukan belum resmi, ada beritanya. Oh, bisa Sudah dicek. ditulis oleh surat kabar lah gitu. Pas dicek di tes lab swasta ternyata 20% gitu maksudnya. No, nggak tahu saya. Nggak usah dilanjutin lagi gitu kan. Jadi hanya sekitar 100 peneliti doang son yang pernah diizinkan untuk masuk ke dalam gua ini karena saking berbahayanya gua ini gitu kan. Yang kerennya nih son nih, gua ini tuh dihuni oleh 48 spesies endemik dan semuanya itu nggak ada di tempat lain di dunia. Jadi hewan-hewan di dalam sini itu banyak sekali yang mengalami adaptasi son. Jadi karena nggak ada matahari itu ada juga yang kehilangan pigmennya, ya kan? Karena kan nggak ada matahari 5,5 juta tahun kan. Ada juga yang menjadi buta dan jadi memiliki antena panjang untuk navigasi. Jadi hewan-hewan itu beradaptasi karena jarang terkena sinar matahari, bukan jarang bahkan nggak pernah terkena sinar matahari gitu. Apa-apa juga lah buta mata, yang penting nggak buta hati. Benar, itu yang paling penting ya kan. Itu. Jadi saking bahayanya ekosistem di dalam goa ini, goa ini tuh dijuluki Hell's Ecosystem Zone. Ekosistem neraka. Ekosistem neraka karena udaranya beracun di dalam goa ini, tapi penuh dengan kehidupan. Jadi saking menariknya goa ini, Son. NASA itu bahkan sampai meneliti goa ini. Jadi goa ini tuh diteliti sama NASA sebagai model kehidupan bawah tanah di planet lain, seperti di Mars contohnya gitu, Son. Iya, mungkin kan ada tempat-tempat yang tidak terjangkau matahari, itu mempelajarinya di goa ini, gitu loh. Kalau untuk nanti NASA ke planet lain, pasti gitu kan loh. planet lain kan berbahaya semua ya, kurang lebih kayak gua inilah. Iya, gitu ya. itu pun kalau ada tanda kehidupan di planet lain, karena sampai sekarang pun masih belum 100% tuh semuanya. Iya, ya kan? benar. Oh, berarti maksudnya justru meningkatkan kemungkinan ada alien, Jet, ya kan? Karena bisa tempat
tempat seberbahaya ini aja semua beracun, tapi masih ada yang hidup. Berarti di luar angkasa kan bisa jadi walaupun berbahaya, tapi kemungkinan ada makhluk hidup juga kan? Ya sebenarnya sih tujuannya bukan untuk mengetahui kehidupan di luar, tapi tujuannya untuk ketika nanti ke planet lain, kondisinya kurang lebih kayak gini. NASA udah tahu, kondisi begini mah gue udah pernah kemarin di Movile gitu loh maksudnya. Benar. Jadi karena gua ini sangat beracun gitu ya, peneliti tuh harus masuk ke dalam dengan membawa oksigen dan pakaian kedap udara gitu. Jadi udah kayak ke luar planet gitu maksudnya. Bener sih. Karena kalau enggak bahaya karena metananya tinggi tadi kan. Dan oksigennya sangat sedikit ya kan. Gak bisa napas loh di dalam. Bener. Gitu. Wajar sih nggak bisa dihuni ya. Ini mungkin salah satu penghuninya nih bisa. Jadi tadi kan health ecosystem ya. Dan ada kehidupan lah di sana. Kayaknya supporter setan merah sih kayaknya cocok sini kan. Kok bisa begitu sih? Ya kan jadi tujuannya dia masuk gua. Ini mungkin guanya yang harusnya. Ini the real penghuni terakhir pasti kalau yang di dalam gua ini. Sudah tak kuat lagi. Udahlah mau Movile Cave gitu kan. Itu dia. Iya. Yang pasti ini ya adalah tempat paling gelap di dunia mungkin salah satunya ya. Karena selama 5,5 juta tahun nggak kena sinar matahari sama sekali. Menarik emang dunia ini gitu ya. Kalau misalnya dilihat-lihat banyak tempat-tempat yang ternyata waduh ini sangat berbahaya. Ini baru di-discover gitu ya. Kesannya kayak selalu ada yang baru gitu. Selalu ada itu gokilnya. Baru darat loh itu. Belum laut ya, gila ya. Tapi hewan-hewannya menakjubkan di dalam sini kan. Gila ya. Berevolusi karena di situ beradaptasi. Ya. Iya. Jatuhnya evolusi nggak sih? Evolusi lah ya. Gak tahu bisa dibilang evolusi apa enggak ya. Kalau evolusi kan sesuatu yang sangat besar tuh. Mikroevolusi lah mungkin ya, jatuhnya. mungkin. Pokoknya adaptasi aja. Nah yang selanjutnya nih Syed, agak bingung juga kenapa ini tempat yang bakal gue ceritain ini dilarang. Padahal katanya kan ini sumber harta karun juga kan di sini tempat ini. Sumber harta karun. Karena ini adalah makam kaisar pertamanya Cina. Qin Shi Huang. Yang banyak patungnya itu bukan? Iya, terakota. Benar. Nah si Qin Shi Huang ini kan dia 200 tahun sebelum Masehi ya kan. Dia itu yang menyatukan Tiongkok, kaisar pertama yang menyatukan Tiongkok. Terus dia juga yang membangun bagian awalnya tembok Cina sih, tembok besar Cina. Oh gitu? Yes. Peletakan batu pertama gitu. Bener juga sih. Iya, pasti itu dia sih. Iya sih harusnya. Batu pertama. Dia kan yang bangun pertama kan. Oh iya benar. Nah, nggak tahu juga sih apakah dia yang nge-propose ternyata yang peletakan batu yang gubernur setelahnya gue juga nggak tahu sih. Kok gubernur? Sorry. Nah, makamnya ini kan emang sebenarnya nggak sengaja diketemuinnya. Karena dia sangat rahasia sekali kan. Karena kan dia terkenal orangnya parnoan, ya kan dia nggak mau musuhnya dia ngejar dia sampai ke alam baka sana, ya kan. Nah jadi dia itu pertama kali ditemuin makamnya itu di tahun 1974 sama petani yang lagi ngegali sumur. Nah sampai kompleks pemakamannya itu seluas 56 km persegi. Iya pasti sih. Sangat dihormati sono ya, gede banget ya. Iya. Tapi katanya makam yang ruangan utamanya itu belum pernah dibuka. Dibiarin tertutup karena alasan budaya. Respect pasti alasan respect. Terus juga teknologi konservasi yang belum terlalu aman. Makanya kebanyakan kayaknya patung-patungnya itu kan kayak ada yang dibiarin juga deh, ya kan? Karena takut hancur apa segala macam kan terlalu rapuh kan. Nah sama banyak ilmuwan yang nggak bisa masuk karena di sana ternyata ada sungai merkuri ya. Jadi ngalir tuh merkuri semua, makanya berbahaya. Berbahaya banget itu merkuri. Limbah baterai biasa itu. Oh enggak limbah skincare tuh ada merkurinya kadang-kadang. Iya. Nah terus ada fun fact juga ya kan, menurut legenda makam ini juga dijagain sama jebakan-jebakan juga sih. Pas lewat misalnya dipanah ya kan, terus meledak. Nah gitu. Terus kita pernah ceritain juga kan kalau yang patung terakota itu kan sekitar mungkin hampir 10.000 ya, 8.000-an sekitar 8.000-an. Itu kan juga bentuknya beda-beda masing-masing ya kan. Ada ekspresinya ya kan, ada senjatanya beda-beda juga ya kan. Gokil tuh. Ya jadi intinya tempat ini dilarang karena ada aliran sungai Merkuri itu. Sama tadi kan legenda yang jebakan-jebakan. Tapi intinya itu karena sungai Merkuri dan pasti konservasi ya kan. Takut orang asal masuk rusak semua ya kan. Atau dicuri yang di dalamnya. Dicuri itu. Karena patungnya sendiri kalau nggak salah ada yang dicuri-curi kan. Iya. Patung terakotanya. Kalau nggak salah yang utuh itu cuma yang dipajang tuh satu doang ya. Yang bener-bener utuh loh. Sisanya dicopot-copotin kan. Sisanya dicopot-copot. Iya tahu tuh. Terus juga alasan ada yang sungai Merkuri situ karena si Qin Shi Huang itu nganggep dia itu sebagai obat abadi, supaya hidup abadi ada merkuri. Merkuri ya. Tapi ya ironisnya, merkuri itu menjadi penyebab kenapa dia wafat ya. Keracun itu. Iya. Pecah sih. Mungkin kalau ngidupin listrik abadi bisa mungkin pakai merkuri gitu ya soalnya. Mungkin. 200 sebelum Masehi sih belum ada baterai sih kayaknya sih belum ada sih. Iya kan? Belum ada itu. Benar. Ternyata salah ya sehingga
Ironisnya itu bisa ada kemungkinan menyebabkan si Qin Shi Huang ini malah meninggal gitu, merkuri itu ya. Oh, jangan-jangan alasan kenapa, maksudnya skincare dia mengandung merkuri karena Qin Shi Huang lagi. Nah, Ya kan, di endorse Qin Shi Huang kan? walaupun sekarang udah jarang. Jarang lah. Kebanyakan kan udah bersih lah, Iya, ya kan? iya, Dari iya. yang zat-zat berbahaya seperti itu, gitu ya. Jadi intinya ya nggak boleh masuk karena ada aliran sungai merkuri itu ya, takutnya Iya. berbahaya untuk masyarakat dan juga emang itu adalah makam yang dilindungi. Nah, menjaga kan konservasi budayanya Iya, boleh itu. dibuka sama sembarangan orang. Karena ternyata di Cina kemalingan banyak juga ternyata kayak gitu ya. Banyak. Iya, sampai patung dipotek ya, dimaling ya. Dipotek. Benar. Bukan naik Konoha berarti begitu ya kan ya. Ada Semua negara lagi juga ada. Ada lagi waktu itu ya, jempolnya dipotek atau apa itu ya di museum. Iya. Apa pedangnya apa segala kan? Ya, pedangnya apa gitu. Itu bahkan udah di museum di Inggris kan kalau nggak salah kan? Udah. Patung terakotanya Iya. dibawa ke museum di Inggris kalau nggak salah. Dipotek sama Jempolnya orang dipotek yang atau datang ke apa? museum. Iya, kocak. Di Eropa ya ada maling juga sama Iya. berarti ya semua ya. Yang selanjutnya ini ada cerita dari Eropa nih Son kali ini Son ya kan. To be exact dari Rusia gitu Son. Oke. Nah ini cerita tentang sebuah gunung yang bernama Gunung Yamantau. Tapi nggak ada susu kental manisnya sih di sampingnya gitu. Ya kan? Karena nggak digoreng Karena ya nggak ada, dia. karena itu mantau doang, bukan Yamantau. Jadi tempat ini berlokasi di pegunungan Ural Selatan. Gunung ini tingginya luar biasa gitu ya, di 1640 meter. Jadi kenapa Gunung Yamantau jadi tempat yang terlarang? Karena diduga di dalam sini itu ada sebuah bunker rahasia punyanya Rusia. Waduh. Ya kan? Bangker lagi. Jadi bunker ini itu mulai dibangun tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga sekarang. Nggak kelar-kelar tuh bangker. Gak kelar-kelar bunkernya, bener. Karena presiden setelahnya ada perbedaan pendapat waktu itu. Jadi hentikan dulu proyeknya gitu, Son. Iya. Bocor itu Son, bocor ya kan. Benar. Benar. Mungkin atau impor berasnya kebanyakan, jadi dia Nah. bangun terus, ekstensi terus ya Atau kan. lebih fokus ngeracunin anak-anak mungkin kan. Iya kan presiden luar tapi nih. Iya, presiden. iya. Tapi kan kalau Putin mantep lah ya kan. Mantap. Putin, Xi Jinping, Donald Trump mantep semua. Dan Nah, Pak Prabowo juga luar biasa mantep gitu ya Son ya. luar Gitu. biasa. Yang penting Oke. mic-nya jangan bocor aja kan. Nah. Saya mau ketemu Erik katanya, ada Erik. Kenapa diperjelas? Yang apa? Kepala PSSI udah seneng, waduh mau ketemu saya nih katanya. Bukan Pak, Erik yang lain Pak. Terlalu GR. Bukan Pak, udah GR tuh. Iya. Bukan. Erik yang lain Pak, iya bukan. Jadi tempat ini diduga sebagai pusat komando darurat nuklir dari Rusia, Son. Jadi tempat ini tuh kayak terlindungi secara alami gitu, Son, oleh pegunungan dan terowongan bawah tanah. Tapi tentunya tempat ini tetap dijaga oleh militer, pasti dong, ya Ya. kan. Aksesnya juga dibatasi, nggak semua orang bisa masuk. Dan tempat ini itu tertutup dari satelit sipil, Son. Jadi nggak ketahuan bentuknya seperti apa gitu. Oh, ya karena mungkin di dalam Nggak bisa tadi ya dipantau. terowongan apa segala macam ya. Ketutupan Iya, ada juga terowongan ya. iya. Jadi nggak bisa dipantau 100% lah, mungkin untuk menyulitkan intelijen negara lain gitu Iya. mungkin ya. Jadi pemerintah Rusia itu ketika ditanya ternyata alasan mereka membangun ini itu alasannya beda-beda, Son. Ada yang bilang ya mau bangun gudang makanan yang pertama ya kan. Terus ada yang bilang bunker ini dibangun untuk nyimpen biji-bijian. Jadi kebanyakan pemerintah Rusia bilang kalau tempat ini tuh ya buat nyimpen cadangan nasional lah gitu, Son, maksudnya ya kan, untuk pangan misalnya, kebutuhan-kebutuhan negara lah. Tapi ya banyak yang menduga kalau tempat ini tuh adalah ya tempat pusat komando darurat nuklir gitu. Sebenarnya bukan cuma naruh biji-bijian. Oh. Iya. Karena pas lihat masuk ke sana, kok bijinya sedikit gitu. Tanya gitu. Cuman ada 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Iya, ya ngapain segede-gede gini tempatnya gitu kan. Nah, terus kok bijinya gerak gitu kan maksudnya. Maksudnya gunungnya aktif, kadang-kadang suka gempa, Son, jadi bijinya loncat-loncat gitu. Iya. Jadi intelijen Amerika Serikat itu saking mereka nggak taunya tentang ini gitu loh, tentang apa yang ada di dalam situ. Bahkan mereka ini memberi kode proyek Mount Doom atau Gunung Doom apa ya? Kiamat ya jatuhnya ya. Atau Gunung Kiamat gitu ya. Karena ya misteri di dalam gunung ini tuh luar biasa, tidak ketahuan lah gitu, tidak terdeteksi lah. Terus ada fakta tambahannya nih, Son, ya kan, dimana waktu itu pernah ada satelit Amerika Serikat yang nangkep ada aktivitas dari truk nuklir Rusia, Son, yang keluar masuk dari situ, Son. Oke. Truk nuklir, ya kan, ketangkep sama satelitnya Amerika Serikat. Padahal kan tadi katanya buat naruh cadangan pangan nasional katanya tadi. Iya. Apakah di masa depan manusia makannya nuklir apa gimana? Son? Kita nggak tahu, Son. Terus ada juga sebuah dugaan lagi di mana Gunung Yamantau ini terhubung ke jaringan bunker bawah tanahnya Moskow, Son, yang itu panjang
panjangnya sampai ratusan kilometer tuh. Buset. Jalan bawah tanahnya. Gitulah kira-kira, ya kan. Ya kemungkinan bunker ini tuh adalah tempat yang rahasia banget lah di Rusia gitu. Iya, sampai fungsinya ya nggak tahu ya. Fungsinya nggak tahu. Sebenarnya ya. Dan kan tentara Rusia kan galak-galak katanya. Oh, Kayak iya? waktu itu kita pernah ceritain ya kan, gue pernah ceritain tentang orang yang keliling dunia jalan kaki ya kan. Itu begitu masuk Rusia, tentaranya galak banget. Oh iya. Galak banget katanya ya tentaranya. Wah, Jadi Turki ya? Rusia itu ya? Rusia. Oh di Turki dia malah nggak ditahan, malah bisa cabut kan. Tapi kan di Rusia dia ditahan. Iya benar. Di sini ada nggak kira-kira ya bunker gitu ya? Bunker ya, paling bunker Bulog sih kalau yang lain gue nggak tahu lah yang lain. Iya, maksudnya gudang Bulog maksudnya Gudang untuk Bulog. menaruh pangan-pangan, cadangan pangan. Cadangan nasional Iya. tadi juga itunya. Naruh gula misalnya gitu. Ah. Tapi mungkin di sini ada juga tapi kita nggak tahu kan. Kan soalnya kan apa namanya? Anggaran untuk alutsista kan dinaikkan soalnya di sini. Iya dong. Iya kan? Kan kita nggak tahu maksudnya apakah mau bikin bunker atau apa kan kita nggak tahu. Mungkin ada di Indonesia tapi kita nggak tahu ya kan. Karena kan kayak gitu kan harus bikinnya kalau emang itu untuk nuklir gitu ya. Ya kalau bisa mah jangan tahu negara lain. Benar sih. Iya dong. Benar. Jangan tahu kalau bisa. Kayaknya harus ada ininya deh, kayak Apa? persyaratannya kayak dari PBB apa segala macam ya kan. Kalau punya nuklir harusnya harus info sih. Emang iya Iya sih, kan? emang iya. Tapi kan kalau mau bikin kayak bunkernya Rusia ini, which is itu kan bukan tempat naruh nuklirnya doang, tapi itu pusat komandonya. Ya itu boleh dong rahasia. Boleh. Boleh Yang lah. penting PBB tahu ada nuklir di Rusia Iya, gitu kan. dia jujur, oh iya gue ada nuklir nih segini. Nah, Tapi kan kita di nggak tahu mana? jujur apa enggak. Rahasia gitu kan. Iyalah, Mm-mm. enak aja kasih tahu. Lah kalau ketahuan ya gampang banget dong kalau mau nyerang. Iya, Ya minta udah, orang. kayak di situ duluan habis sudah. Minta orang dalam PBB kan bayar gitu kan, dikasih tahu tempatnya selesai. Iyalah. Rahasia negara. Kan gitu. kita sama-sama tahu PBB milik Amerika kan gitu. Oh, iya dong. Ah. Gitu, makanya mau ketemu sama Erik waktu itu. Nah, yang selanjutnya Syat, ini tempat yang salah satu yang paling sulit diakses juga ya. Ini di Antartika. Tempat apa itu? Jadi ini adalah Danau Vostok yang katanya dunia prasejarah di bawah Antartika. Danau ini itu tertutup lapisan es ya. Tebelnya tau gak? Berapa? 4 kilometer. 4 km. 4 kilometer tuh es Buset. semua tebelnya. Tebel banget ya. Tapi Antartika sih emang sih. Antartika emang gila sih. Makanya dia jadi danau bawah es terbesar di dunia. Jadi di bawah es yang 4 km itu ada danau Ada gitu ya. danau. Dia ini terisolasi selama 15 juta tahun, Jet. Jadi bahkan suhu di permukaannya itu mencapai minus 89 derajat Celcius. Wah, minus 89 ya. Nah, ini rekor suhu terdingin di bumi. Wow. Minus 89. Gila. Itu kalau minusnya dihilangin pun hampir mendidih gitu ya Son ya. Iya, kan? makanya gila minus 89 sih. Minus 89 gila ya. Sekejap itu. Lu pernah gak tapi kayak ngerasain udara minus-minus gitu? Pernah. Pernah ya? Minus berapa lu nyobain? 10 atau berapa itu? Oh, 10. Langsung ingat pacar lo yang di rumah gak? Oh, Habis gitu. minus 10 Langsung ingat pacar lo yang di rumah gak habis minus 10? Kok bisa ingat? Ya ingat kan, maksudnya aduh coba dia kesini biar dia ngerasain juga gitu kan. Iya dong. Gitu. Coba dia di sini ikut, dia bisa ngerasain juga gitu. Nggak sanggup ya, nggak sanggup ya. Kan? Nah, ternyata danau ini, Syat, itu jadi atensi beberapa negara juga, Syat. Sampai Rusia pernah ngebor tempat ini. Jadi di tahun 1990-an, Rusia itu ngelakuin pengeboran dan baru menembus airnya itu tahun 2012. 20-an tahun berarti ya? Lama sekali. Wah gila, Empat. ya 20 tahun lah. Agak aneh, soalnya kayak es kan, terus 4 kilo kayak digerus es setebel itu ternyata ya. Maksudnya sekeras itu ya sampai butuh bertahun-tahun ya. Mungkin teknologinya di tahun 1990 juga nggak begitu ini kali, belum begitu advance kali. Oh, sama mungkin kontraktornya itu kurang canggih sih ya. Iya benar. Makanya nggak jadi PSN. Benar, Ya kan? itu dia. Proyek strategis nasional. Kurang canggih tuh Benar. pengusahanya. Minimal ya selesaiin dulu lah proyeknya baru izin kan gitu maksudnya kan Son. Iya dong. Iya, Minimal iya. gitulah. Gitu. Iyalah, Kurang, gimana sih? kurang canggih dia mainnya Kurang dia. canggih ya. Mm-mm. Tapi mungkin mereka nggak mau merusak alam juga. Oh, Itu yang bikin iya. lama bisa jadi. Dan bukan teritorinya dia juga sebenarnya di Antartika Iya mungkin ya. kan, mungkin apa mindik-mindik gitu kan, diem-diem gitu. Tapi ya pasti susah sih ngancurin es setebal 4 kilo pasti susah. Iya sih, kayak kelihatannya kayak kayaknya semua orang bisa gerus es gitu, tapi ternyata sangat sulit ya. Ya sulit lah, kan mereka pasti nggak mau ngancurin alamnya juga. Kalau mau ngancurin alam ya tinggal lempar aja dinamit sampai 5 kali gitu kan. Iya. Jedar, blos, lempar lagi ke bawah, set, jedar, blos, lempar lagi ke bawah. Bener. Pasti mereka nggak mau rusak alamnya. Karena nanti
PBB marah kan gitu kan? Benar. Iyalah. Nah, karena tekanan tinggi dan ketiadaan cahaya, lingkungan danau ini mirip sama kondisi laut di bulan Europa Jupiter. Oh, Gitu. jadi bisa dipakai untuk penelitian gitu ya maksudnya kurang ya. lebih kayak yang NASA tuh yang di Mars tadi ya. Iya, yang iya, gua iya. Yang tadi, gua Mobile kayak tadi. mungkin sama kali ya karena nggak ada cahaya, Nah, tekanannya tinggi atau gimana gitu ya. gitu. Jadi dipakai untuk penelitian juga gitu Penelitian ya juga. mungkin. Tapi bedanya, katanya air itu mengandung oksigen 50 kali lebih banyak dari lautan biasa. Nah, jadi tempatnya terlarang ya tadi karena kan di bawah lapisan es 4 km. Aksesnya udah setengah mati ya kan. Terus juga ada regulasi internasional yang ngatur Antartika juga, ya kan, buat ngejaga ekosistem lah utamanya juga. Jadi orang sebaiknya jangan datang lah ke situ. Nah, karena kan udah- banyak mikroba yang purba juga, ya kan, pasti harus dijaga itu. Gitu. Jadi aktivitasnya sangat dibatasi lah di Iya, sana. iya, iya. Karena mungkin udahlah bahaya, terus ekosistemnya takutnya rusak kalau banyak Takutnya orang ke sono gitu ya. rusak, itu Iya, dia. iya, iya. Benar-benar. Jadi itu menjadi salah satu danau es terharum di dunia gitu ya. Son, ya. Itu. Ya selanjutnya gue ada cerita dari sebuah pulau yang bernama Snake Island, Son. Nah ini kita sebenarnya udah pernah bahas waktu itu ya. Ini Udah. pulau yang tadinya mau ditanamin pisang sama negara Brazil, tapi nggak jadi karena sangat sulit sekali untuk mengusir ular-ular yang Benar. ada di pulau ini. Sampai tentara aja kalah ya seingat gue. Tentara aja kalah. Nanti saya ceritakan. Oke. Jadi tempat ini itu memang secara sah dilarang untuk publik. Untuk bisa masuk ke Snake Island itu kita harus menjadi peneliti atau kita dapat izin khusus gitu dari negara. Yaitu pulaunya berada di jurisdiksinya Brazil gitu ya. Berarti kita harus izinnya sama negara Brazil. Jadi kenapa pulau ini bisa dibilang haram atau terlarang gitu ya? Karena di pulau ini itu banyak sekali ular yang bernama Golden Lancehead Viper, Son. Yang which is itu adalah salah satu ular paling mematikan di dunia. Jadi populasi ular di pulau ini itu diperkirakan 1 sampai 5 ekor per meter persegi, Son. Gokil. Jadi tiap lu jalan 1 meteran lah kira-kira, lu akan ketemu ular pasti katanya, Son. Entah 1 sampai 5 ekor katanya gitu. Ya kan saking banyaknya ular di situ. Jadi mungkin kalau lu lari di sini gitu ya, mungkin lu setiap 2 langkah lu akan nginjek kepala ular gitu Son di sini Son katanya. Kira-kira begitulah perkiraannya tuh jumlah ular yang ada di pulau ini. Racun dari ular ini itu bisa dibilang salah satu racun paling berbahaya di dunia gitu ya. Karena kalau misalnya lu digigit sama ular ini, lu bisa langsung koit dalam hitungan jam gitu Son. Cerita lengkapnya sebenarnya udah pernah kita bahas ya waktu itu ya, di mana pulau ular ini itu awal mulanya pengen ditanemin pisang sama Brazil ya kan. Pengen dijadiin kebun pisang daripada pulaunya terbengkalai, ada di bawah jurisdiksi Brazil tapi nggak kepake juga, dihuni satwa-satwa ular-ular segala macam. Akhirnya Brazil ngirim tentara tuh waktu itu tuh ke pulau ini, disuruh ngebakar satu pulau ini, suruh ngebasmi lah ular-ularnya. Tapi ternyata nggak bisa karena ular-ular ini cukup pintar. Dimana ular-ular ini ketika mau dibasmi, mereka pada ngumpet semua Son, di sela-sela batu-batu gitu. Oh. Pas dibakar pun juga nggak bisa karena apinya kan di permukaan gitu kan, nggak bisa masuk ke dalam sela-sela bukit-bukit. Karena nih medannya pulau ular ini itu luar biasa sulit sekali medannya. Naik turun lah gitu lah. Ada bukit, apa gunung lah, bebatuan apa. Ular nggak bisa dibasmi akhirnya sama sekali. Akhirnya mimpi dari presiden Brazil pada saat itu terpaksa harus dikubur gitu loh. Iya. Nggak bisa tuh pulau dimanfaatkan untuk jadi kebun pisang gitu loh. Kenapa pulau ini bisa berisi banyak ular? Karena pulau ini tuh pernah terisolasi dari daratan 11.000 tahun yang lalu, Son. Jadi yang membuat spesies ularnya itu semakin berkembang biak dan juga berevolusi secara unik gitu, Son. Karena ya nggak ada manusia bos di situ 11.000 tahun gitu loh. Jadi satu gigitan dari Golden Lancehead Viper ini itu mengandung racun 5 kali lebih kuat daripada ular derik, Son. Buset. Which is salah satu ular paling mematikan di dunia, Son, kalau lu tahu. Ya kan, yang apa? Kalau misalnya di gurun pasir itu sekali lihat ya kan yang cek gitu kan. Tapi nggak minta duit aja sih bedanya sih. Gigit tapi. Gigit ya. Iya, mendingan minta duit kan ya. Oh iya. Nggak gigit juga kalau nggak dikasih. Enggak gigit lah. Mending kau tempelit lu, paling gitu. Iyalah. Iyalah begitu. Ya kan. Jadi begitulah. Makanya pulau ini itu sangat berbahaya. Untuk cerita lebih lengkapnya, kita jujur sebenarnya udah pernah bahas gitu ya. Udah. Bisa langsung kalian cari Snake Island Richard and Son. Nah, itu kita udah lengkap banget ceritanya itu. Ya kan? Pasti keluar. Seru banget itu soalnya ceritanya tuh. Iya kan? Iya. Padahal udah ngirim tentara juga tuh Brazil waktu itu ya kan, mencoba untuk diapain tapi nggak bisa gitu kan. Sangat cerdik emang ular itu ya. Sangat cerdik bener. Licik sih, lebih ke licik sebenarnya. Lebih ke licik bener. Lebih ke licik bener. Makanya mungkin pemerintah dari Brazil ini salah strategi ya. Harusnya gimana tuh? Harusnya ngirim buaya ya. Oh iya benar juga ya. Kenapa tuh ngirim kan? buaya Ya kan? emang? Pas tentaranya datang ya kan, terus Dua-duanya jadi tas habis itu. Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Bukan. Nah pas tentaranya datang, ularnya langsung ngomong, Set. Apa tuh? Aku chatan cuma sama kamu doang kok. Nah, kena tentaranya langsung. Tentaranya langsung ngeliat.
letoy dia kalah ambil langsung. 2 job langsung begitu ya. Nah. Iya, 1 job tentara, 1 pacaran kan, jadi Makanya pacarnya harus dia. kirim buaya, ular versus buaya ya Iya. kan. Langsung tenang tuh dunia tuh. Langsung selesai ya. Selesai. Tinggal nanti ujung-ujungnya siapa yang jadi tas aja gitu ya kan, mode survivalnya gitu kan. Iya begitu, atau jadi ikat pinggang gitu ya, astagfirullah ya kan. Ya memang sangat sulit untuk menundukkan ular-ular itu karena Iya. populasinya terlalu banyak, Nah. jarang dihuni, udah 11.000 tahun gak dihuni ya kan. Jadi ya mau gimana lagi gitu. Tadi kan mau dimanfaatkan sebenarnya sama pemerintah Brazil. Cuman begitu pemerintah Brazil mau datang, tapi kan gue tikus. Gitu katanya Son. Gitu katanya. Kemakan sama ular. Iya kena sama ular Selesai dimakan lagi. begitu. Makanya tadi Iyalah. harus buaya gitu kan. Mungkin kalau pemerintah Indonesia bisa karena bukan tikus kan. Bisa. Iya, benar. Itu harus ada inilah strateginya lah ya kan. Ah. Dibalas sama buayanya kan. Oh, aku kalau sama kamu kok nggak mau jadi bandel lagi ya? Nah, ya itu, kan kasih pemikiran bahwa kita bandel tapi masih bisa diubah. Nah, itu dia Son, ketok palu hakimnya ya itu. Iya, Udah bener. balas-balasan tuh udah tuh. Nah, gitu ya kan. Nah yang terakhir nih Syat, ini salah satu tempat yang sangat terkenal ya sebenarnya. Sangat Karena terkenal ya. sering masuk di sosmed, dijadiin konten juga. Tempat apa itu? Ini adalah salah satu tempat yang menolak modernisasi Syat. Oh, yang maksimal umur 30 tahun baru boleh masuk itu kan maksudnya Son. Bukan, itu bukan modernisasi. Oh, bukan ya. kalau itu ya. Pro modernisasi kalau itu ya. Modernisasi itu. Oh iya ya benar. kan? Ini adalah North Sentinel Island. Ya kan lokasinya ada di India itu. Masuk jurisdiksi dari India. Sering dikait-kaitkan sebagai pulau kadal itu di sosmed. Jadi dia ini terletak di Kepulauan Andaman, Samudra Hindia. Dan dia ini cuma dihuni oleh suku Sentinelis doang. Populasinya sangat kecil sekali, sekitar 50-150 orang. Sedikit banget ya, 50-150 orang ya. Nah, karena menolak modernisasi tadi, Chat, sangat konservatif dia. Bener, jangan sampai ada pendatang kan maksudnya gitu kan. Iya dong. Bener Iya juga ya. dong. Iya Iya kan. Sama dikit juga karena kan berhubungan hanya boleh setelah menikah gitu kan. Oh. Nah, makanya populasi sedikit. Oh, maksudnya Gitu. apa ini? Jarang yang menikah gitu maksudnya bagaimana? Bukan, maksudnya jarang yang Diharapkan kebablasan, kejebol. Chat. Oh, diharapkan lebih banyak yang kebablasan maksudnya gitu. Loh, aduh begitu tadi ya kan bilang ya kan. Bisa karena kan kita nggak tahu kan di situ kan ada agama atau enggak kan kita juga nggak tahu. Nggak tahu lah. Iya kan. Iya. Jadi emang suku ini sepenuhnya terisolasi, ya kan, menolak dunia luar. Bener. Gitu kan. Sampai ada imigran datang ke sini. Iya dong. Benar sih. Bener. Benar. Nah tapi anehnya juga sih, ini tuh disupport sama pemerintahan India. Oh gitu ya? Karena di hukum India sendiri itu melarang keras untuk memasuki zona ini. Bahkan dilarangnya itu mencakup 5 km. Oh. Terlarang itu. Dilarang mendekati area ini. Malah didukung gitu ya Malah oleh pemerintah didukung. India. Udah semuanya jangan sampai ada yang masuk ke area ini. Iya. Ini punyanya suku Sentinel gitu ya. Nah itu aneh juga sih menurut Aneh gue sih. juga sih. Soalnya Aneh. biasanya ada lahan sedikit pasti harus dibikin sesuatu dong. Itu dia harus ekspansi terus ya Bener kan. lah. Ibaratnya kan ya India kan bukan negara kaya juga. Bener. Banyak yang orang miskinnya kan. Pasti kan sangat butuh gitu loh. Terus juga ada kisah terkenalnya ya kan, seorang misionaris ya kan di tahun 2018 yang bernama John Allen Cho. Ya kan. Jadi pada saat dia mencoba untuk mengkonvert atau mengkristenisasi suku sana, Jat, Oh. itu dibabat langsung. dibabat ya. Dibabat. Marah suku sono gitu ya. Marah. Oh, mungkin karena nggak bawa Indomie kali waktu itu. Enggak ya. Enggak ya, Mungkin bukan ya. Kerdusnya ketinggalan atau apa gue kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Ya kan. Rest in peace, John. Rest in peace. Terus juga ada yang terbaru nih. Di tahun 2025 seorang YouTuber dari US itu mencoba untuk mendarat ke sana dan pengen bagi-bagi diet coke sama kelapa. Kalau nggak salah ada videonya viral itu apa yang mereka kayak pada marah-marah gitu di pinggir pantai. Tapi itu kayaknya bukan video yang 2025 ini gue belum lihat yang 2025. Iya. Tapi ada tuh videonya lagi Yang di marah-marah. panah itu ya. Yang panah-panah. Oh yang kapal mau ngedeket. Kapal mau ngedeket jadi nggak jadi. Nggak jadi batal. Iya, karena marah-marah gitu, terus mau dipanah gitu. Akhirnya kapalnya puter balik. Katanya kenapa diet kok kan aku butuh gula. Nah, udah kerempeng begini masih dikasih diet kok. Nah, Itu kenapa kelapa beneran kan sudah ada high gitu kan, sayangnya tidak masuk. Saya nggak masuk di sini, Di makanya sini. disensor ya Son ya. Disensor Begitu, dong. iyalah. Ngapain Anda bawa kelapa kan di sini juga banyak pohon. Bener juga. Banyak pohon. Bener juga lepas Ngapain pantai ngasih ya kelapa kan? Iya. Bahkan sih pada saat bencana alam sekalipun, jadi terjadi tsunami gitu di tahun 2004 ya kan. Kan pada situ otomatis negara-negara pengen bantu dong. Ya kan dikirimlah helikopter evakuasi atau penyelamat ke sana ya kan. Tapi pas mendekat
malah masih dipanah Syed sama suku Sentinel. Udah niat membantu pun masih dipanah juga gitu. Karena saking mereka nggak mau ada pendatang gitu ya. Nah, tetap menjaga prinsipnya itu, nggak mau ada kontak dengan luar. Masih bisa mana tuh ya pas lagi tsunami itu ya? Masih bisa Oh. ya. Ntar keturunan Legolas atau apa kurang tahu Oh juga iya ya itu. benar juga. Atau mungkin di Hunger Games kali mungkin ya. Keturunan Hunger Games gitu ya. Bisa juga. Itu sama mungkin pas datang helikopternya kan, lo kok kelihatannya kayak nggak bawa apa-apa ya, jangan-jangan media gitu kan. No. Kecuali pas datang bawa wajan gede isinya rendang sih. No. Itu baru diterima. Itu baru diterima. Itu. Benar. Begitu selesai pura-pura ke toilet rendangnya hilang gitu. Pura-pura ke toilet rendangnya hilang ya. Rendangnya hilang begitu. Tahu tuh. Tahu tuh. Iya. Itu masih diterima tuh masuk ke Pasti Sentinel ya. diterima itu. Nah, makanya dia juga menjadi salah satu suku terakhir di dunia sih yang benar-benar bebas dari globalisasi. Oh iya. Salah satunya suku yang masih tertutup bahkan sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang. Iya. Ya kalau misalnya pulaunya besar sih ya cukup kali buat mereka hidup kali ya. Orang cuma 50 sampai 150 orang kan. Iya. Pasti 50 sampai 50. kenal semua itu pasti Zan. Pasti Iya lah. dong ya kan. Nah, Anaknya Pak ini. Pasti nggak berani macam-macam kan akhirnya kan. mau selingkuh pun nggak berani karena cuma sepetak doang kan, pulau itu doang ya kan. Itu dia. Tapi seandainya nih misalnya ente di endorse sama apa misalnya aplikasi travel gitu misalnya ya kan ke Sentinel mau nggak gitu? Come to Sentinel gitu ya. Iya. Mau nggak ente? Ya enggak lah, ngapain? 1 miliar misalnya gitu. Aduh, 1 miliar. Sendiri tuh 1 miliar tuh. Sendiri lah. Sama lu juga? Lu. Oh, gue Lu doang. doang iya. 1 miliar ya? Sendiri dan lu di drop dari helikopter gitu turun. Dia udah sampai nih Pak. Silakan dia pakai parasut gitu ya. Kayak PUBG. 1 miliar. Enggak sih. Enggak sih. Gini dulu. Kayak enggak. Baru gini jedar. Nggak mau ya? Enggak kayaknya nggak mau. 1 miliar dar udah selamat. Walaupun selamat nih, habis duitnya bayar psikolog tuh kayaknya sama psikiater. Iya. Nggak bisa. Kan bisa ngumpet di dalam goa atau apa gitu kan. Waduh, kan Bisa. tugasnya kamu kan di endorse untuk meliput. Kamu harus ada wawancara dengan Habis kepala gimana suku. orang gak ada kameramen di sini kan gitu aja. Waduh. Iya, duitnya tetap belum mau pulang. Udah kasih tasnya isinya ya. Kamera semua isinya. Coba lu datang ke situ bawa Indomie sana tuh dan sana. Kalau marah sebentar saya masakan. Nah, kan mereka belum pernah nyoba taunya wah, this is gitu kan. Misalnya gitu kan. Bisa. Good, taste good misalnya begitu kan. Berat juga tapi sebar lagi masak nyeduh dar di ini dari belakang kan udah Enggak lah. selesai. Apa tuh di ini dari belakang apa tuh maksudnya? Ditombak. Ditombak. Oh iya. Enggak lah kan mesti. Wow, this smells so delicious katanya. Iya kan. Iya dimakan sekali. Wah enak diampuni loh. Gitu ya. Oke kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir gitu ya. Thank you so much. Ini adalah special edition dimana kita membahas sekali lagi kita ulang ya. Dimana kita membahas tempat-tempat paling terlarang di dunia gitu ya. Jadi ini bukan episode yang biasa karena episode yang biasa adanya di hari Sabtu saja. Ini adalah episode hari Rabu ya sekali. Jadi jangan tanya lagi kenapa kok beda sama biasanya bang. Openingnya Kenapa? Mana openingnya Yes. gitu kan? Itu untuk hari Tidak Sabtu, ada. ya kan? Oke, Yes. kayak kita harap Anda mengerti gitu ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan episode kali ini cukup menghibur dan juga menambah sedikit-sedikit pengetahuan gitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari tempat-tempat yang haram seperti itu ya, soalnya karena berbahaya dengan untuk nyawa kita sendiri, ya kan? Terus sebelum lagi apa? Ya mahal pasti datang ke situ kan. Yang wajar-wajar aja lah. Banyak kok di Indonesia sekalipun nggak bisa habis pasti traveling. Apa contohnya Son? Yang wajar-wajar contohnya apa Son? Maksudnya keliling Indonesia maksudnya. Oh, Habisin keliling dulu lah Indonesia. Indonesia lah, baru Indonesia ke tempat bagus lain soalnya. lah. Iya, Gitu. Indonesia bagus ya maksudnya ya. Banyak laut-lautnya yang bagus, segala macam. 17.000 pulau, silakan habisin. Bener ya kan. Jadi ya Indonesia dulu aja gitu ya Son ya. Indonesia dulu kan banyak gitu ya, dan ya kita harus berhati-hati dalam mendatangi tempat baru gitu ya, karena di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Jinjung. Iya. Pak Jisung Iya, ada apa bahasa ini? Korea dikit tadi Mas. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Thank you so much. Langsung aja komen di bawah kira-kira materi apa lagi yang kalian pengen denger dari special edition yang selanjutnya. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video-video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord. Link di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.